bagi kami Tuhan. Engkau lebih dari segalanya dalam kehidupan kami. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, Kau di setiap langkahku, itulah yang ku rindukan. Ajari aku mengenal Engkau, mengerti isi hatimu, oh Yesus Tuhanku. Katakan Kau di hatiku, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, Kau di pikiranku, Kau di setiap langkahku, Kau di setiap langkahku, itulah yang ku rindukan. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengenal Engkau, mengenal Engkau, mengerti isi hatimu, mengerti isi hatimu, oh Yesus Tuhanku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, oh Yesus Tuhanku, oh Yesus Tuhanku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, oh, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, oh Yesus Tuhanku, ku sembah Engkau. Mari kita belajar bersama-sama dari awal. Kau di hatiku, Kau di hatiku, Kau di pikiranku Tuhan, Kau di pikiranku, Kau di setiap langkahku, Kau di setiap langkahku, itulah yang ku rindukan. Ajari Tuhan, ajari aku mengenal Engkau, mengenal Engkau, mengerti isi hatimu, oh Yesus Tuhanku. Mari angkat tangan saudara, katakan ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, ku sembah
Ya saudara, angkat wajahmu, angkat tanganmu, katakan, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, oh Yesus Tuhanku, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, kami menyembah-Mu Tuhan, ku sembah Engkau, oh Yesus Tuhanku, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, oh Yesus Tuhanku, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, oh Yesus Tuhanku, ku sembah Engkau. Mari menyembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah dan meninggikan Engkau. Pengurapan-Mu turun ketika kami menyembah Tuhan. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, oh Yesus Tuhanku, ku sembah Engkau, oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhanku, ku sembah Engkau, oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhanku, ku sembah Engkau. Engkau ada di dalam hati kami Tuhan, Engkau ada di pikiran kami, ada di dalam setiap langkah kami, setiap hari dalam kehidupan kami. Biarlah memuji dan menyembah Tuhan, menjadikan kami hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tahu perjalanan hidup kami bukannya mudah, tetapi kami percaya dan kami bangga ada Allah bersama dengan kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami oleh firman-Mu. Berbicaralah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati dan diberikan mujizat bersama-sama, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sebentar saya koordinasi dulu dengan musik ya. Baik, shalom saudara. Sudah lama saya enggak kemari ya, lama sekali, cukup lama sebelum COVID. Tapi luar biasa ketika saya datang ke tempat ini, luar biasa, tempatnya luar biasa. Tuhan memberkati jemaat di GBI Bumi Anggrek. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan akan terus tambah-tambahkan pertumbuhan bagi gereja kita di tempat ini. Saudara, izinkan
sekali lagi mungkin tidak semua saudara pernah bertemu dengan saya pada waktu lalu, mungkin ada saudara-saudara yang baru. Saya perkenalkan, saya Ivan Siahaan, istri saya Eli Andriani Simatupang, Sianturi Simatupang. Tapi Simatupangnya diadatkan, dia dari ada darah Madura. Ya, istri saya. Ya, istri saya berkenalan dengan istri saya di Betani Surabaya, karena kami sama-sama melayani di Betani. Saya worship leader dan dia adalah pendoa. Puji Tuhan, kita tumbuh akhirnya menikah dan kami punya anak 2 orang. Sekarang kelas 11 dan kelas 10 sepasang, ya. Saya berteman baik dengan gembala di tempat ini, Pak Irwan Ambarita. Kami teman waktu masa kecil ya, waktu SMA. Dan luar biasa, beliau diberkati Tuhan baik secara ekonomi dan juga pelayanan. Tuhan memberkati hambanya berlimpah-limpah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Saudara, udah dibuka? Ya. Kemarin Pak Irwan telepon ke saya, bisa nggak pelayanan di tempat ini? Ya hari Kamis ya, puji Tuhan. Tuhan memampukan saya dan saya bersyukur ini setiap kita diberikan kesempatan melayani Tuhan, itu adalah satu penghormatan. Oleh sebab itu saya bersyukur kepada Tuhan boleh hadir ada di depan saudara. Tema yang saya bawakan hari ini adalah penderitaan tanpa akhir. Ya saudara, banyak orang akhir-akhir ini kesulitan secara ekonomi. Banyak penderitaan yang membuat seperti hampir putus asa. Bahkan sampai keluar perkataan, mengapa Tuhan diam ketika aku sedang menderita? Saudara, apa yang akan kita pelajari dari tema kita hari ini? Ya, realitanya ya, realita pahit yang kita tahu di sekeliling kita. Ada banyak orang. Saya percaya Tuhan memberkati jemaat di tempat ini. Ya, amin. Tetapi ada banyak orang, ya, secara di luar terlihat mampu, tetapi sebenarnya belum tentu. Ada orang yang tidak tahu, tidak memperlihatkan situasi kehidupannya. Nanti saya akan bersaksi bagaimana kehidupan saya, Tuhan memberkati dan memelihara kehidupan kami. Nah, banyak orang berdoa, menangis, menantikan situasi tidak berubah. Ya, seolah-olah Tuhan tidak dengar, seolah-olah Tuhan tidak peduli. Itu yang sering terjadi, bahkan akhir-akhir ini juga banyak terjadi, baik di tengah-tengah jemaat ataupun orang yang di luar sana. Nah, sekarang kita mau belajar dari Mazmur 13 ayat 1 sampai yang kelima. Ternyata penderitaan itu tidak hanya kita pernah alami. Ternyata Daud atau tokoh-tokoh dalam Alkitab juga banyak yang mengalami hal-hal seperti ini. Tapi bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka? Ya, kita buka Mazmur 13 ayat 1 sampai yang kelima. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Tuhan, Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Dari ayat 1 sampai yang kelima, kata apa yang paling banyak? Berapa lama lagi? Itu bicara tentang waktu yang tidak jelas.
Kapan? Ada banyak orang yang mengalami pergumulan hidup terus menerus berputar, gak habis-habisnya. Ya. Jadi saudara, saya mau ambil 3 hal yang paling sering timbul dalam penderitaan, menimbulkan penderitaan tanpa akhir dalam kehidupan manusia, bukan hanya jemaat, tapi semua orang. Ya, yang pertama adalah masalah ekonomi. Ya, yang kedua konflik rumah tangga. Yang ketiga penyakit yang berat. 3 hal ini yang sering terus-menerus menghantui dan menindih kehidupan setiap manusia. Kenapa bisa terjadi? Karena itu adalah konsekuensi dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Itu konsekuensi, memang harus. Mau kita percaya sama Tuhan, mau tidak percaya, ini terjadi. Tapi apa yang membedakan kita? Orang yang anak-anak Tuhan dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, coba masalah ekonomi. Ya, ini masalah ekonomi menjadi penderitaan yang tidak berakhir karena apa? Tidak pernah selesai. Hutang yang terus menumpuk, ya, kehilangan pekerjaan, tanggung jawab keluarga yang begitu besar, harga naik tetapi penghasilan tetap, suami tidak bekerja atau suami tidak mau bekerja. Ini khususnya orang Batak ini ya, sering kali ini orang Batak. Apalagi di Huta ya, di Huta. Orang Batak, bapak-bapak itu di mana? Ke tua. Baik maju, markas 7 kita, itu maju. Tapi istrinya yang ke sawah. Itu paling sering orang Batak. Gak tahu di sini abang masih seperti itu, bang. Tapi saya percaya, ya saya nggak bilang jemaat sini, mungkin di wilayah Bumi Anggrek mungkin ada. Ya. Tapi inilah dari segi masalah ekonomi. Ekonomi tidak berubah, tapi biaya hidup berubah. Hutang bertambah. Sekarang saudara tahu, ngutang itu gampang sekarang. Kalau dulu susah, sekarang hutang gampang. Bayarnya yang susah. Ya kan? Pinjol gampang. Gampang minjemnya, oh cepat. Tapi bayarnya susah. Ini yang sering terjadi ya, bahkan ipar saya polisi, bukan ipar sih, ponakan. Istilahnya menantu dari kakak ipar saya, itu polisi Surabaya. Bisa punya utang pinjol 300 juta. Bayangin. Luar biasa. Gampang minjamnya. Akhirnya apa? Ribut suami istri, dijual ini. Istrinya kebetulan pengusaha kecantikan. Akhirnya dia bilang, ya sudahlah, mau gimana? Jadi bayar. Yang bayar istri. Tapi itulah tekanan-tekanan ekonomi. Kadang-kadang memang ekonominya yang sulit, tapi kadang-kadang kita yang menciptakan tekanan itu. Kita yang menciptakan situasi ekonomi itu menjadi sulit. Nah, kemudian masalah konflik dalam rumah tangga. Ya. Terjadi komunikasi yang rusak antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara kakak dengan adik. Ini sering terjadi, di Alkitab ada terjadi itu. Bagaimana Daud dengan istrinya, putri dari Saul. Bagaimana Hosea dengan Gomer. Ya. Hosea dan Gomer ini, Hosea ini adalah nabi. Tuhan merintahkan kepada Hosea, kamu harus menikah dengan Gomer. Gomer ini siapa? Pelacur. Bayangkan. Tapi Hosea tunduk. Apa yang terjadi? Setelah mereka menikah, mereka punya anak. Dasar pelacurnya kembali, dia akhirnya melacurkan diri lagi, lari dari rumah. Bayangkan. Nabi istrinya melacurkan diri. Dia datangi, dia jemput. Dia bawa pulang, gak mau. Akhirnya dia bayar lagi. Ini yang terjadi. Apalagi banyak ya. Janji yang dilanggar, luka-luka yang tidak pernah diselesaikan dalam rumah tangga. Ini menjadi suatu duri di dalam daging dalam rumah tangga. Dan ini menjadi penderitaan yang tidak pernah berhenti, berakhir. Saya kalau pulang saudara, dari tol dari Jakarta, itu biasa di pinggir tol daerah Cibubur, itu banyak mobil berhenti. Kalau sore ya,
Saya mengatakan gini, orang-orang ini biasanya pulangnya cepat, tapi sengaja pulang lama, parkir dulu di tol, biar nyampenya malam di rumah. Ada teman saya ketawa, saya bilang itu, iya betul. Jadi rumah tangga itu bukan menjadi sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang untuk dikejar, aku pengen pulang, cepatnya sampai di rumah. Jadi kalau bisa, aku sampai mereka sudah pada tidur. Jadi konflik dalam rumah tangga itu juga menjadi penderitaan yang berkepanjangan. Apalagi, nah di sini contohnya ya adalah masalah rumah tangga ya, Elkana, Hana, Penina ya. Elkana ini punya istri 2, Hana dan Penina. Hana tidak punya anak, Penina punya anak. Dia selalu istilahnya dia membuat sakit hati lah, sindir-sindir karena lu nggak punya anak, gue punya anak. Mungkin saya nggak bilang bahwa di sini bapak-bapak biar punya istri 2 kayak si Elkana, bukan. Bisa jadi itu bukan, bisa jadi itu adalah ipar, bisa jadi itu adalah mertua yang tinggal di keluarga, sering dihina, disindir. Dan ini menjadi luka-luka yang begitu dalam, yang menyakitkan, yang tidak pernah berakhir kalau nggak pernah diselesaikan. Bukan kita menyelesaikan di luar, tapi yang perlu diselesaikan dari diri kita. Gitu. Bagi kita, bukan orang lain. Kita nggak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita atur adalah diri kita. Nah, saudara, yang ketiga adalah penyakit berat. Ya, orang yang sakit bertahun-tahun, ya, penyakit nggak sembuh-sembuh, berobat terus, tidak bisa bekerja gara-gara penyakit. Saudara, akhirnya apa? Iman mulai goyah. Doa terasa tidak dijawab. Nah, di sini yang saya mau bagikan bagaimana saya mau bersaksi sedikit ya saudara. Dari 3 hal ini yang menjadi berkat bagi saudara. Seperti saya katakan tadi, ada banyak orang tidak melihat, mungkin secara visual nggak ada masalah. Tapi saya pernah mengalami, ya, hidup yang begitu sulit. Sebelum COVID, anak saya sakit, ekonomi saya sedang turun, anak saya sakit, harus berobat setiap minggu, harus datang ke rumah sakit Harapan Kita, Jakarta. Setiap berobat begitu luar biasa. Pada saat itu juga karena situasi sulit, dan saya nggak bisa bayar cicilan mobil, sehingga mobil saya harus ditarik oleh debt collector. Bayangkan, saya didatangi sampai ke rumah sakit, dikepung. Saya telepon, saya bilang, saya tidak akan lari, datang kalian ke sini. Bayangkan, sudah tahu debt collector itu hitam-hitam kan, orang dari sana. Begitu mereka datang masuk ke rumah sakit Harapan Kita, pokoknya di mana-mana mereka sudah ada. Saya hadapin, orang semua ngeliatin, saya harus hadapin. Saya bilang, saya akan kooperatif, saya tidak akan lari, saya akan bayar. Tapi tolong bantu saya jangan sekarang. Ini anak saya sedang sakit. Oke Pak, saya kasih waktu. Memang saya nggak bisa, udah situasi masuk di COVID lagi. Akhirnya saya diundang ke Depok, di situ saya dijebak ya. Saya bisa masuk, tapi nggak bisa keluar lagi. Yaudah saya serahkan. Sementara anak saya harus terus berobat. Uang nggak ada masuk, tapi harus terus berobat. Mobil udah diambil. Sementara setiap kita berangkat ke Jakarta dari Bogor, itu minimal 500.000 untuk transport saja. Bayangkan. Sehingga akhirnya setelah anak saya diperiksa, dokter bilang ini harus dirawat. Masuk IGD dirawat di lantai 2. Setelah 1 minggu, susternya bilang, ini karena masa COVID, yang bisa ngawas itu hanya 1 orang. Jadi saya pulang, istri saya mengawasin. Saya pulang, gak mendampingi, saya menemani anak saya yang 1 lagi, yang pertama. Jadi anak saya yang kedua ini ya, yang laki, yang bungsu. Nah setelah 2 minggu, seminggu 2 minggu lah, belum sampai 2 minggu, susternya bilang kepada istri saya, Bu, kalau melihat anak ibu, saya lebih khawatir lihat ibu. Kenapa? Coba ibu periksa deh. Ibu periksa ke IGD. Dia telepon saya, aku disuruh suster. Harus ke IGD, datanglah besok pagi. Saya datang.
Begitu sampai di IGD, periksa. Istri saya minta, memang dia kondisi kurang baik ya, agak pucat, agak kurus, ya. Setelah saya datang, diperiksa, periksa darah, periksa semua, tiba-tiba datang instruksi dari atas. Biasanya hasil pemeriksaan itu kirimnya by email gitu ya, atau secara digital mereka kirim dari atas ke bawah. Ini enggak langsung telepon. Tolong itu pasien jangan dikasih kemana-mana, itu kritisnya. Kenapa? HB-nya 3. Bayangkan, HB-nya 3. Memang selama ini istri saya enggak kasih tahu ke saya memang lihat ada perubahan. Kok sepertinya tambah kurus, kayak agak tua, rambut sering rontok. Ternyata apa? Dia dikatakan ini HB-nya sudah 3 dan harus dirawat. Bayangkan HB3, orang HB5 aja dah pusing. Dia HB3, dari suster jawab, masa sih orangnya aja jalan santai ke kamar mandi. Nah itu the power of emak-emak ya. Ketika dia harus merawat anaknya, dia lupa akan dirinya. Dia tahu HB-nya ada 3, tapi begitu kuat harus menjaga anaknya. Dan akhirnya apa? Dokter bilang rawat. Anak saya di lantai 2, istri saya di lantai 1, bayangkan. Gak ada yang bisa jaga, satu di rumah. Pada saat itu sekolah masih online ya. Jadi itu agak memudahkan. Akhirnya periksa-periksa, saya dipanggil oleh dokter bilang, ini indikasi kanker. Indikasi kanker rahim. Lalu gimana dok? Ya tugas kami sekarang adalah menaikkan HB-nya dulu. Itu yang bisa, karena dia prosesnya lewat lewat IGD ya. Proses kami nanti kita lihat. Di sini memang ada di rumah sakit harapan kita ada dokter kanker, tapi sedang berobat ke Belanda. Tapi tugas saya hanya membantu sampai menaikkan HB. Saya ditugaskan oleh rumah sakit untuk, katanya ini harus masuk 8 kantong. 8 kantong. Jadi transfusi yang pertama 4 kantong. Saya mencari Bapak cari dok apa darahnya. Bapak ke PMI Jakarta Barat, ke sini. Terus saya tanya, bagaimana seandainya saya nggak menemukan darah? Bapak nggak usah khawatir, tetap kami tangani kok. Cuma yang kami minta Bapak bantu kami untuk mengganti stok kami. Ya saya coba cari, cuma dapat 1 saudara. Itu yang pertama. Sampai tangan istri saya hancur, biru semua, udah nggak sanggup. Masuk terus, bayangkan, masuk pertama 8 kantong. 8 kali 300 berarti 4 kali 300 1200 cc. Sampai dicari pindah. Yang kedua begitu juga, sampai saya posting di grup kami, grup sekolah. Tidak ada, dia golongan darahnya yang cocok. Akhirnya ada salah seorang teman saya, dia bilang, "Lai, aku bawa orang dari Bekasi ke rumah sakit harapan kita." Dia bawa orang karena tidak ada di sekelilingnya nggak ada, tapi orang yang dia kenal dan mau bersedia mendonor. Dia bawa ke Jakarta. Saya dari 8 kantong saya cuma bisa 2 kantong. Puji Tuhan, naik. Terus akhirnya karena ini cukup pasti besar biayanya, saya proses lewat BPJS. Dokter bilang silakan Pak diproses lagi dari bawah. Akhirnya salah satu rumah sakit di Bekasi. Dia bilang, Pak kami tunggu, kami sudah tiapkan tim dokter di sebelah rumah sakit itu apa ya, rumah sakit kanker ya, Darmais. Kami sudah siapkan tim di Darmais, tinggal bagaimana Bapak datang, ikut prosedur. Tapi saya ikut vaskes 1, vaskes 2, nah di vaskes 3, tipe B, dia tidak lepaskan kami ke Darmais. Mereka bilang kami sanggup. Oke, nggak ada masalah. Tapi yang terjadi saudara, setiap kita ngantri di mobil itu istri saya darah terus, itu bekas darah itu, pendarahan terus. Diperiksa terus, diperiksa. Hasil pemeriksaan tidak ada kanker. Puji Tuhan, kita lihat hasil data labnya tidak ada kanker. Puji Tuhan di harapan kita kanker, di sini tidak kanker. Tapi dokternya bilang, tapi saya nggak yakin. Loh, ini buat kita bingung. Data mengatakan tidak ada kanker, dokternya tidak yakin. Akhirnya apa? Kita dipulangkan ke vaskes 1.
Tapi istri tetap masih berdarah. Terus berdarah, bayangkan. Jadi HB yang sudah sampai 11, turun lagi. Darah keluar. Saya tanya di fase ke-1, ini gimana dok? Loh, Pak kami fase ke-1 itu cuma dokter umum, kami nggak ngerti. Wah, nggak mau saya telepon BPJS. Saya katakan nih, kalau ada apa-apa dengan istri saya, mati kalian semua. Saya bilang, kalian anggap enteng sama penyakit ini. Ini bukan penyakit panu, penyakit gatal. Enak saja kalian begini. Akhirnya saya ditelepon, diundang nomor rumah sakit ini. Karena saya marah-marah, ya namanya panik ya. Kanker tapi dibilang enggak. Tapi tidak ada solusi, dia mau ngapain ini? Kita nggak ngerti kan? Ya, tetap sampai berdoa. Akhirnya pas saya berangkat, rumah sakit itu bilang, oke Pak, kita tangani katanya gitu. Walaupun sudah perdebatan panjang, akhirnya mereka bersedia tangani. Cuma istri saya nggak mau. Dia bilang, aku mau pulang lah. Paling tidak, kalaupun aku nanti nggak bisa umurku panjang, paling tidak aku bisa ketemu sama ibu. Karena keluarga nggak ada yang tahu. Saya bawalah ke Jawa Timur. Bawa ke sana. Sampai di sana ternyata HB-nya 5, masuk lagi. Setelah masuk di rumah sakit, dokter bilang apa? Ini harus transfusi darah di Mojokerto. Dicoba dites sampai 25 sampel, semua sampel darah dibekukan. Jadi darah, tubuhnya menolak darah yang baru. Padahal baru 8 kantong masuk di Jakarta. Jadi gimana dok? Kita nggak tahu pasti Pak. Solusinya gimana? Kita akan bicara rumah sakit. Akhirnya apa? Rujuk ke RSUD Surabaya. Bayangkan di situ saya kali ketiga membawa orang-orang yang saya kasihi di ambulans. Dulu pertama bapak saya, adik saya, mama saya di dalam ambulans. Nah ketika ini yang keempat bawa istri saya, supirnya waktu saya nggak ajak ngomong, saya nggak bisa ngapa-ngapain, tegang sekali. Untungnya di jalan itu banyak yang membantu ya, buka jalan, semua banyak bantu. Sampai di rumah sakit, tidak bisa ada satu keputusan yang jelas sampai 2 minggu. Akhirnya saya beranikan diri, saya ambil, udahlah nggak pakai BPJS. Saya masuk ke VIP. Nah dari situ, memang dari BPJS bilang bisa pakai tetangga, tapi nunggu 3 bulan. Sementara perut istrinya sudah besar. Udah besar. Akhirnya rekomendasi dari dokter, Bapak coba ke sana, saya ke rumah sakit, salah satu rumah sakit lain, mereka bisa bantu, tapi dia bilang cuma 1 bulan Pak, kami bisa bantu. Yang bisa saya bantu sekalian mengeluarkan cairan dalam perut istri Bapak. Akhirnya dikeluarkan. Dari 6 liter, itu 1,5 liter adalah darah segar, sisanya air, cairan. Dia mulai longgar, kita pulang. Saya pikirnya gak bener. Akhirnya itu saya putuskan pindah untuk VIP. Saya tanya rumah yang VIP-nya Dr. Sutomo, begini, kalau memang saya pindah di sini, jamin nggak bisa ada dokter yang nangani? Nggak jamin juga Pak, tergantung dokternya. Oke, siapa yang bisa? Ini. Saya samperin dokternya. Tahu dari yang 3 bulan, dokternya bilang, sebentar Pak, telepon. Kami ke rumah sakit, ke kliniknya dia hari Senin, dia bilang Rabu masuk, operasi Rabu. Dari yang 3 bulan, 1 bulan, jadi cuma 3 hari. Tapi dibilang dengan syarat, saya harus dapat rekomendasi dokter darah. Jadi istilah saya katanya kena autoimun. Jadi dia menolak. Mungkin ya dulu kita pernah kena COVID, terus kemudian istri saya masuk darah 8 kantong, sebenarnya bukan darah dia lagi ya. Udah 8 kantong itu dari HB3 menjadi 10-11 itu bukan darah dia lagi. Jadi begitu mau masuk lagi ditolak. Jadi dia bilang kalau dokter profesor ini mengatakan oke, saya baru operasi. Kalau enggak saya enggak mau. Akhirnya kita proses dalam 1 minggu dioperasi. Apa yang saya lakukan ketika dioperasi? Saya berdoa di kamar. Doa saya, Tuhan izinkan saya buah bersama istri saya. Izinkan saya Tuhan tua bersama istri saya. Jangan panggil dia. Puji Tuhan, selesai operasi, dokternya datang, Pak, berhasil Pak, puji Tuhan Pak. Nah setelah operasi dengan nanti periksa setelah keluar 2 minggu lagi datang ya, siapkan untuk kemoterapi. Udah kita siap untuk kemoterapi.
Pada saat kita datang, saya ada lihat orang pakai, biasanya kalau kemo kan pasti botak ya. Udah, ya mau beli kupluk lah, kamu mau yang begitu. Ya kita udah cari-cari di online, mau yang model apa waktu lagi nunggu. Begitu kita masuk, diperiksa, dokternya bilang apa? Wah Pak, dia kaget, kok beda? Istri saya beda gitu, yang dilihat itu beda. Dia bilang, hasil pemeriksaan Pak, ini gak usah kemo deh. Gak usah kemo, obat aja ya. Oh siap dok, puji Tuhan. Cuma agak mahal, gak apa-apa dok, saya bilang. Puji Tuhan. Kita dikasih resep dok, obat. Dan obat itu cuma hanya 1 bulan dia minum. Sampai hari ini dia tidak pernah minum obat lagi. Itu yang pada saat-saat itu penyakit yang begitu menegangkan. Tidak ada penghasilan, tekanan di rumah, anak-anak harus sekolah, ya, gak ada uang sekolah. Waktu itu saya datang ke sekolah, karena ini gimana nih, uang sekolah ditegur, ditanya terus. Saya menghadap kepala sekolah, saya datang, saya nangis. Pak, situasi kami lagi sulit, istri saya kena kanker, begini. Saya mohon, beri kesempatan Pak. Itu 2 tahun itu gak jelas bayar uang sekolah. Sampai anak saya diberikan jaminan dana untuk pendidikan ya. BOS itu ya, dana BOS ya. Istilahnya ada kartunya lah, dia dapat itu. Yang kemudian, ini masa di SMP nih. Tapi Tuhan luar biasa. Hanya dalam tempo 1 tahun, Tuhan putar balik. Setelah semua ini berlalu, tiba-tiba Tuhan kasih pekerjaan, Tuhan kasih proyek. Anak saya yang dulunya uang sekolahnya susah, sampai bayangin saya itu dicurigai sama gurunya. Ini udah bayar apa belum gitu loh. Bayangkan malunya itu loh. Datang mau terima rapot, dia bilang Pak maaf Pak, Bapak sudah beres kan di bawah. Tanya. Udah Bu, saya bilang. Dibereskan berarti belum dibayar sebenarnya, belum dibayar. Tapi saya bereskan sudah, saya minta izin untuk terima rapot tapi belum bayar gitu. Di bawah sudah oke, tapi dia nggak mau, nggak bersedia. Sebentar Pak ya, dia turun ke bawah. Oh iya, naik lagi, oh iya. Bayangkanlah sakitnya, tapi itu tidak membuat saya marah atau seperti apa kepada Tuhan, tapi saya tetap percaya. Dan akhirnya ketika anak saya tamat dari SMP, tiba-tiba ya itu proses Tuhan lakukan begitu cepat. Ya, dia masuk ke sekolah yang cukup mahal. Kenapa saya masukkan situ? Karena dia bilang, Papa dulu dia di SD itu juara, tapi kenapa di SMP agak turun? Dia bilang, kenapa kamu nilaimu jelek? Iya Papa nggak tanya saya, nggak tanya kami masukkan sekolah mana, masukkan aja. Oke, kamu masuk sini ya? Enggak, aku nggak mau masuk sekolah situ karena aku nggak mau ketemu teman-temanku lama. Akhirnya yang paling dekat ke rumah kita ya sekolah itu, negeri nggak mau, nggak mungkin gitu loh. Akhirnya ya cukup mahal, masuk. Anak adiknya uang sekolah langsung bayar setahun. Sekolah kaget, dari yang kakaknya dapat kartu pintar, ya adiknya dapat kartu pintar, tiba-tiba bayar uang sekolah langsung setahun. Karena saya pikir ngapain dicicil, bayar aja biar nggak pusing gitu. Saya bayar setahun, anak saya juga uang sekolahnya bayarkan setahun. Mereka kaget, akhirnya apa? Kartu pintarnya dicabut. Tapi itulah bagaimana perjalanan yang begitu menyakitkan, pengorban dari baik. Akhirnya apa? Tuhan ubah begitu cepat. Jadi saudara, apa sebenarnya yang membuat kita harus untuk menyikapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini ketika menghadapi penderitaan yang begitu panjang? Yang pertama, kita harus tahu, kita harus mengerti mengapa Tuhan izinkan terjadi. Kita harus merubah paradigma itu. Paradigma bagaimana cara kita melihat masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kita harus merubah bagaimana cara melihat persoalan yang terjadi. Kadang-kadang kita merasa ini adalah hukuman Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan,
Tapi Tuhan tidak jawab. Kita berdoa, Tuhan, pertolongan itu tidak datang. Sampai ada sebuah lagu yang saya buat ya. Hidupku terasa berat, seakan kau tak peduli. Ku cari kau tak ku temukan, hatiku rindu jawaban. Tapi jiwaku berharap kasih-Mu tak berubah. Namun ku tetap percaya Kau tak pernah tinggalkanku. Buka mataku untuk melihat jalan-jalan-Mu, buka hatiku untuk mengerti kehendak-Mu. Ajarku Tuhan memahami rencana-Mu. Kau Tuhan jawaban hidupku. Buka mataku untuk melihat jalan-jalan-Mu, buka hatiku untuk mengerti kehendak-Mu. Ajarku Tuhan memahami rencana-Mu. Kau Tuhan jawaban hidupku. Saudara, lagu ini saya buat. Bagaimana saya merubah cara pandang terhadap segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berdoa, kok enggak berubah? Terus menerus begini, terus menerus bagaimana? Kapan berhentinya? Sama seperti Daud mengatakan, kapan? Kapan? Sampai kapan? Kita harus merubah bagaimana cara kita melihat persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, coba sekali lagi ya. Mungkin teksnya udah ditulis, udah siapkan belum? Kita coba belajar ya. Yuk. Saudara bisa gunakan lagu ini untuk membangun iman saudara, untuk bisa menyiapkan mental saudara. Bagaimana ketika saudara menghadapi pergumulan yang begitu berat yang gak tahu kapan akan berhenti. Hidupku terasa berat, seakan kau tak peduli. Ku cari kau tak ku temukan. Hatiku rindu jawaban, hatiku rindu jawaban. Namun tapi jiwaku berharap kasih-Mu tak berubah. Namun ku tetap percaya, namun ku tetap percaya Kau tak pernah tinggalkanku. Buka mataku untuk melihat jalan-jalan-Mu, buka hatiku untuk mengerti kehendak-Mu. Ajarku Tuhan memahami rencana-Mu. Kau Tuhan jawaban hidupku. Buka mataku untuk melihat jalan-jalan-Mu, buka hatiku untuk mengerti rencana-Mu. Ajarku Tuhan memahami
Yang perlu kita tahu adalah kita minta sama Tuhan, buka mataku Tuhan, agar aku bisa melihat persoalan ini. Tapi kadang-kadang kita persoalan yang begitu panjang. Kadang-kadang kita menderita, rasanya seperti Tuhan tidak pernah menolong, Tuhan tidak pernah hadir dalam hidup kita. Coba pandang ke belakang. Ketika kita berbalik ke belakang, ada banyak persoalan-persoalan yang telah kita lewati. Tuhan kadang-kadang tidak memberikan pertolongannya secara wah atau mungkin secara heboh ya, wah seperti yang tadi kanker sembuh. Kadang-kadang bukan seperti itu. Kadang-kadang hal-hal kecil Tuhan lakukan ketika kita melihat ke belakang. Wah, ternyata Tuhan telah banyak menolong kita. Kita telah banyak melalui lubang, pergumulan, gelombang, penyakit. Tuhan tolong. Ketika kita menyadari ini, ketika kita merubah cara pandang kita, belajar Tuhan, buka mataku Tuhan, agar aku bisa melihat apa yang Kau kehendaki dalam hidupku. Saudara, ini yang harus kita jadikan pegangan sebagai anak-anak Tuhan. Karena tools, kalau kita tidak jadikan tools ini, kita akan bingung. Jadi setiap ada masalah, ada apa nih? Ada masalah, ada apa ini? Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau lakukan apa? Tuhan mau saya perbuat apa? Apa? Ada apa? Bukan kapan lagi. Sama seperti Daud, kalau kita teruskan di ayat selanjutnya, Daud mengatakan, aku percaya kepada Tuhan. Positive thinking kepada Tuhan. Kita harus mempunyai positive thinking, pikiran yang positif terhadap sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mulai punya positive thinking, maka beban itu bukanlah beban yang berat. Karena kita tahu pertolongannya pasti datang. Nah, apa janji Tuhan terhadap penderitaan umatnya? Satu, yang pertama ya, menyertai kita tidak akan ditinggalkan. Itu ada di Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Jadi jangan takut. Jalan saja. Jalan saja. Jalan saja. Buka mataku untuk bisa melihat jalan-jalan-Mu Tuhan. Kalau kita sibuk menggerutu, sibuk menangis, sibuk istilahnya menggandoli masalah ini, kita tidak bisa melihat dengan cara yang benar terhadap sesuatu yang apa Tuhan inginkan. Tuhan mungkin tidak menghindarkan kita dari proses. Kadang-kadang Tuhan harus mengizinkan kita masuk dalam proses. Tapi janjinya adalah Dia berjanji akan menyertai saat kita melalui proses itu. Percayalah, jalan aja. Jalan aja. Jalan aja, hadapin. Karena Dia pasti akan mendampingi kita. Kehadirannya jauh lebih berharga. Ini, kehadiran Tuhan itu jauh lebih berharga dari jawaban yang cepat datang. Amin. Jawaban yang cepat datang tidak akan membentuk Anda. Tetapi jawaban yang mungkin lama, tapi ada Tuhan di sana. Tuhan sedang membentuk hidupmu. Tuhan sedang membentuk imanmu. Tuhan sedang membentuk karaktermu. Tuhan sedang membentuk engkau bagaimana engkau percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dalam hidupmu. Yang kedua itu, Tuhan memberi kekuatan untuk bertahan. Yesaya 40 ayat 29 dan 31, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Kepada yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Itu janji Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa merubah pikiran kita menghadapi atau melihat segala sesuatu beban penderitaan yang Tuhan izinkan. Ingat ya, Tuhan izinkan. Adalah dengan memegang ini. Janji-janji Tuhan. Pegang janjinya. Kadang-kadang ya kita mungkin melayani atau aktif hadir di gereja, tapi kita lupa
akan janji Tuhan. Ketika kita lupa, itu tidak mempunyai pegangan. Saya dulu adalah motivator ya. Dulu pekerjaan saya adalah motivator. Apa sih motivator itu? Saya motivator basicnya hamba Tuhan, bukan sekolah ya. Kalau ada motivator yang luar itu banyak motivator yang berdasarkan teori. Tapi motivator yang saya kerjakan adalah berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan janji Tuhan. Motivation, motivasi, itu berasal dari dua suku kata. Motif, aksi. Motif, action. Untuk kita beraksi, untuk kita beraction, kita harus punya motif. Kalau Anda tidak punya motif, Anda akan sulit untuk beraksi. Anda sulit untuk bergerak. Jadi cari alasannya untuk mendorong Anda bergerak. Itulah motivasi. Motif Anda apa? Janji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada Anda? Itu yang menjadi kekuatan Anda, mendorong Anda untuk bergerak, maju. Motivasi, motif, aksi. Untuk kita bisa beraksi, kita harus punya motif, kita harus punya alasan. Apa alasannya? Janji Tuhan. Tuhan memberi kekuatan untuk kita bertahan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau engkau kuat, engkau enggak melihat bagaimana tangan Tuhan menolong. Justru ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa, baru kita bisa melihat ada tangan yang menolong kau. Itu janji Tuhan. Kadang Tuhan tidak mengangkat penderitaan itu segera, tetapi Dia memberi kekuatan yang cukup untuk kita bertahan setiap hari. Jadi jangan cepatlah berlalu. Badai pasti berlalu, itu lagu lama itu. Tapi percayalah, ketika kita berjalan di dalam Tuhan, kita pegang janji Tuhan yang memberikan alasan kepada kita untuk tetap kuat dan bertahan. Percaya kepada Tuhan. Tetapi Dia memberi kekuatan yang cukup untuk kita bertahan setiap hari. Yang ketiga, penderitaan tidak akan membuat kita binasa. Itu janji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, Allah tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Itu janji Tuhan. Mazmur 46 ayat 1 dan 2 dikatakan Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dia tidak akan mengizinkan pencobaan itu melebihi dari kekuatan kita. Dan Dialah tempat perlindungan kita. Tuhan menetapkan batas pada penderitaan. Ingat, ada batas. Tuhan tahu. Karena apa? Penderitaan itu tidak akan lewat dari batas itu. Karena Tuhan tidak akan memberikan penderitaan itu lebih daripada kekuatan kita. Penderitaan bisa membuat kita lemah, tetapi tidak akan menghancurkan. Itu janji Tuhan. Poin-poin ini akan membuat kita tetap kuat dan bertahan. Yang keempat, janji Tuhan terhadap penderitaan kita adalah membalikkan keadaan pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Banyak hal yang mungkin kita melihat bahwa hal itu adalah merugikan kita. Tapi Tuhan pakai itu untuk menjadi satu keuntungan bagi kita. Ada banyak hal itu yang terjadi dalam kehidupan seperti ini. Oleh sebab itu, pegang ya. Mazmur 30 ayat 6, kesedihan mungkin bermalam, tetapi sorak-sorai akan datang pada waktu pagi. Waktunya Tuhan bukan waktunya manusia, tetapi Tuhan janji memulihkan pada waktu yang tepat. Iman terbesar bukan ketika Tuhan menjawab pergumulanmu, bukan pada saat Tuhan menjawab doamu. Tapi iman terbesar adalah ketika kita tetap percaya saat Dia belum menjawab doa. Itulah iman yang terbesar. Kalau sudah terjawab, itu mah biasa, semua juga bisa.
Tapi ketika Tuhan belum mendengar, ketika Tuhan belum menjawab, kita belum mendapatkan apa-apa dan engkau tetap bertahan, itulah iman yang terbesar. Dan itu datang dari mana? Pembentukan karakter. Ketika kita tetap percaya, pegang janji Tuhan, kita terus bertahan. Itulah imanmu sedang diuji. Jika engkau masih menunggu, berarti Tuhan masih belum selesai memproses hidup kita. Coba saudara, saya pernah menanam hidroponik ya. Kalau kita tanam benih, terletakkan di wadahnya ya. Kita nggak lihat di atas, belum apa-apa. Tapi proses terjadi di mana? Di bagian dalam. Sebelum dia tumbuh, apa yang terjadi? Tuhan membangun akar. Ketika akarnya sudah kuat, baru dia tumbuh ke atas. Ini proses yang Tuhan, bagaimana Tuhan membentuk kita. Yesus mungkin sepertinya terlambat, tapi dia tetap tepat waktu. Buka mataku untuk melihat jalan-jalan-Mu, buka hatiku untuk mengerti kehendak-Mu. Ajarku Tuhan memahami rencana-Mu. Kau Tuhan jawaban hidupku. Mari saudara bangkit berdiri. Kita mulai dari atas. Hidupku terasa berat, seakan kau tak peduli. Ku cari kau tak ku temukan, hatiku rindu jawaban. Tapi jiwaku berharap kasih-Mu tak berubah. Namun ku tetap percaya Kau tak pernah tinggalkanku. Buka mataku untuk melihat jalan-jalan-Mu, buka hatiku untuk mengerti kehendak-Mu. Ajarku Tuhan